Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Imran Aryadi akan memaparkan makalah kelompok 3 dengan judul Konsep Dasar Hati, Diri, dan Ruh, yang terdiri dari nama kelompoknya. Yang pertama, Lydia Widianti. Yang kedua, saya sendiri, Imran Aryadi. Dan yang ketiga, Siti Fatimah. Baiklah, pada slide pertama itu adalah konsep dasar psikologi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu hati. Menurut psikologi Sufi, hati menyimpan kecerdasan dan kearifan kita yang terdalam. Ia lokus makrifat, gnosis atau pengetahuan spiritual. Cita-cita para Sufi adalah menumbuhkan hati yang lembut dan penuh kasih sayang, dan juga menumbuhkan kecerdasan hati. Ini kecerdasan yang lebih mendalam dan mendasar daripada kecerdasan abstrak akal kita. Dikatakan bahwa jika mata hati itu terbuka, maka kita mampu melihat melampaui penampilan luar segala sesuatu yang palsu, dan jika telinga hati terbuka, kita dapat mendengar pembenaran yang tersembunyi di balik kata-kata yang diucapkan. Yang kedua, itu adalah diri. Dalam psikologi Sufi, diri, jiwa atau nafs adalah sebuah aspek psikis yang pertama sebagai musuh terburuk kita. Namun, dia dapat tumbuh menjadi alat yang tak terhingga nilainya. Tingkat terendahnya adalah nafs tirani. Dia adalah seluruh kekuatan dalam diri yang menjauhkan kita dari spiritual. Kekuatan ini mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan yang dahsyat, dan mendorong kita untuk menyakiti orang-orang yang kita cintai. Dan yang terakhir, ruh. Psikologi Sufi mencakup sebuah model ruh manusia yang didasari oleh prinsip evolusi. Ruh memiliki 7 aspek atau dimensi: mineral, nabati, hewani, prihadi, insani, dan rahasia, serta maharasia. Setiap diri kita memiliki 7 tingkatan kesadaran tasawuf, bertujuan agar ketujuh tingkat kesadaran ini dapat bekerja secara seimbang dan selaras. Banyak sistem psikologi dan spiritual yang hanya menekankan pada fungsi satu atau 2 tingkat kesadaran tersebut. Di dalam tasawuf, keseimbangan emosi dan hubungan yang sehat dan menyehatkan adalah sama pentingnya dengan kesehatan spiritual dan jasmani. Tujuannya adalah hidup penuhnya di dunia tanpa merasa terikat kepada atau melupakan sifat dasar dan tujuan spiritual kita. Selanjutnya, beberapa perbandingan antara psikologi Sufi dan Barat. Yang pertama, psikologi tradisional berasumsi bahwa alam semesta secara keseluruhan bersifat materi, tanpa makna ataupun tujuan. Mengasumsikan bahwa manusia tidak lebih dari tubuh, dan pikiran berkembang dari sistem saraf tubuh. Puncak kesadaran kita adalah kesadaran rasional. Psikologi Sufi menunjukkan bahwa bagi kebanyakan manusia, kesadaran rasional merupakan kondisi tidur dalam sadar. Kebanyakan orang terbiasa lalai dan tidak peka terhadap diri mereka sendiri ataupun dunia di sekitar mereka. Yang kedua, psikologi Barat. Pengambaran sifat manusia memusatkan perhatiannya terutama pada keterbatasan manusia dan tendensi-tendensi neurotik atau pada kebaikan lahiriah. Dan sifat positif dasar manusia mengasumsikan bahwa kepribadian adalah struktur yang relatif utuh, menempatkan nalar logika sebagai puncak keahlian manusia dan jalan untuk memperoleh pengetahuan dan kearifan. Meyakini bahwa hampir seluruh pengetahuan penting hanya dapat disampaikan melalui kalimat-kalimat rasional yang ditata secara logis. Iman berarti meyakini sesuatu yang tidak nyata atau sebuah ide yang tidak memiliki bukti kuat. Asal muasal kita kisah tentang turunnya sang ruh dikutip dari tulisan Hazrati Ibrahim Maki
Eremumi, seorang sufi asal Turki. Alam semesta dimulai dengan perintah Tuhan, atau yang disebut dengan jadilah. Dalam bahasa Arab, gun terdiri dari dua huruf, yakni kaf dan nun, mewakili kata kamal atau kesempurnaan, dan nun mewakili kata nur atau cahaya. Maka wujudlah penciptaan dari cahaya yang sempurna. Cahaya yang pertama ini disebut dengan cahaya kenabian atau cahaya murni yang mendahului alam semesta. Tuhan menciptakan ruh sebelum benda materi RU berada di dunia yang lebih halus, sebuah dunia yang lebih dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, Tuhan kemudian mengirim ruh individual tersebut ke dunia material yang terbenam dari 4 elemen masing-masing, yaitu yang pertama melewati air dan menjadi basah, yang kedua melewati tanah dan menjadi berlumpur, yang ketiga melewati udara dan menjadi tanah liat, yang keempat melewati api sehingga menjadi tanah liat panggang. Dengan demikian, jiwa non-materi melewati seluruh elemen dasar materi yang menghasilkan dunia materi, dan jiwa cahaya menjadi tersimpan di dalam wadah tanah liat, yakni tubuh. Praktik tasawuf bagi dunia modern. Tasawuf adalah jalan mistik yang canggih, yang di dalam praktiknya melibatkan pekerjaan, keluarga, dan pengalaman kehidupan sehari-hari lainnya. Tradisi multikultural bagi semua orang. Tasawuf sangat berharga saat ini karena ia merupakan disiplin spiritual bagi semua orang dan semua budaya. Tasawuf tidak pernah menjadi spiritualitas kaum elit. Titik banyak dari para sufi besar adalah buta huruf. Yang penting adalah kualitas hati, bukan pakaian luar maupun uang. Tasawuf adalah tradisi mistik yang berusia ribuan tahun, dan psikologi sufi mengandung kearifan dari pengalaman dan petunjuk berabad-abad. Beragam gaya bersenandung, meditasi, gerakan tubuh, dan disiplin spiritual lainnya telah tumbuh di tengah-tengah berbagai ras dan budaya yang berbeda. Praktik tasawuf terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, jalan tasawuf, kedua, jalan hati, ketiga, jalan akal, yang keempat, jalan kelompok, yang kelima, jalan pelayanan, dan yang terakhir, jalan zikir. Baiklah, itu saja yang bisa disampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.